Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Kita jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji tanggal 13 Juni 2020, di mana kita pada hari ini memperingati Santo Antonius dari Padua, seorang imam dan pujangga gereja. Marilah kita berdoa dan juga mohon kepada Tuhan pewartaan kasih-Nya melalui Injil yang akan kita dengarkan pada hari ini. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memilih Santo Antonius menjadi pelindung kami, khususnya membantu kami dalam urusan barang-barang hilang. Semoga semangat Santo Antonius yang senantiasa melayani kami dalam barang kehilangan membuat kami juga selalu tekun berdoa sebagaimana dia memangku Yesus. Maka kami mohon berkat pada hari ini, di mana kami memperingati orang kudus ini agar kami boleh menjadi sahabat-sahabat-Mu demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 5 ayat 33 sampai dengan 37. Dalam khotbah di bukit Yesus berkata, "Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Jangan pula bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kalian katakan ya. Jika tidak, hendaklah kalian katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anton Rio Allen, kamu jadi paroki mana? Santo Antonius Padua. Greg, kamu mau kemana? Ke OFM. OFM. Jadi Anton dan Greg ini ada relasi. Santo Antonius dilahirkan di Lisabon, Portugal pada tanggal 15 Agustus 1195. Kemudian dia bergabung menjadi imam biarawan OFM Fransiskan, mengikuti Santo Franciscus Xaverius, mengikuti Santo Franciscus Assisi, bukan Xaverius. Lalu dia diberikan karunia berkhotbah, hebat khotbahnya. Ikan-ikan pun bisa mendengarkan khotbah. Dan dia mempunyai kelebihan dari imam biarawan lain, kedekatan dengan Yesus. Maka pada suatu kali dia asik sekali dalam gereja, dan ternyata dia bermain-main dengan Yesus, kejar-kejaran. Yesus di pangkunya. Maka gambar dari Santo Antonius selalu memangku Yesus kecil. Dan itulah buah hatinya. Maka dia mendapatkan karunia berdoa dan mendoakan barang-barang yang hilang. Maka dia melaksanakan apa yang dikatakan oleh Injil. Bila engkau berkata ya, lakukan ya, tidak munafik, tetapi dengan kejujuran dan kepolosan. Maka sekolah kita yang di bawah Yayasan Insan Mandiri itu mempunyai moto
Itu apa? DJTM artinya disiplin, jujur, tampil, mandiri. apa artinya disiplin? Disiplin Artinya taat pada aturan. taat pada aturan, tahu waktu, menghargai waktu. Kapan berdoa, kapan makan harus dibedakan. Arti jujur apa? Berkata apa adanya. Berkata apa adanya sesuai dengan kenyataan dan tidak mencari keuntungan pribadi. Terampil, kreatif. Mandiri, bisa mengatur diri, percaya diri. Itulah rumus yang dikatakan Yesus. Bisa bilang aku berkata ya, percaya diri bahwa kalian sudah berusaha. Antonius menjadi santo, kemudian meninggal dunia pada tanggal 13 Juni. Dan kemudian dia beatifikasi, dikanonisasi oleh Paus Gregorius. Jadi itulah kamu ingat, pelindungmu itu memberkati atau memberikan kanonisasi kepada Santo Antonius. Lalu apa yang harus kita buat? Contoh teladan Santo Antonius. Dia laksanakan terus. Suatu hari saya pergi ke ziarah di Guadalupe. Ada satu pasang suami istri dokter dari Surabaya. Kami ini exciting ingin melihat Guadalupe. Tetapi ternyata bukan pada hari itu kami ke sana. Maka lalu kami semua tergesa-gesa. Semua sudah sudah dihitung. Ternyata ibu dokter ini mengatakan, aduh, aku mau ke belakang, larilah dia. Dan biasa dia menaruh cincin itu di wastafel. Lalu dia lari cepat-cepat naik bus. Setelah kira-kira 30 menit dia menangis. Papa, cincinku hilang, ketinggalan. Gimana? Tentu yang kami 25 orang lainnya gak setuju. Jalan terus. Lalu kami mampir di sebuah gereja. Dan di sana ada patung Antonius. Katakan, Bu, sudahlah ibu duduk di sini berdoa. Kami keliling ya. Nah, kira-kira kita berkeliling 45 menit, kembali dan naik mobil lagi. Saya suruh doa rosario. Jadi dia tidak mengikuti perjalanan kami, hanya doa saja dengan air mata. Sampailah kami di sebuah tempat untuk shopping, untuk lihat-lihat. Kami sampai di sana jam 12, dari jam 2, jam 3 akan dijemput. Lalu bagaimana? Yang lain jalan, bilang, ibu silahkan, ada patung Antonius lagi di situ sembahyang. Percaya tidak percaya nanti kamu bukti. Sampai kami jam 3 kembali. Jam 9 malam baru sampai di hotel. Lalu mereka berteriak, Indonesian Group. Kami tidak ada apa ini. Dan saya katakan pada ibu-ibu, Bu, ayo pergi ke sana. Lagi-lagi ke lobi. Lalu dia teriak, sukacita. Kenapa? Cincinnya ada di situ. Berapa harganya? 80 juta saja. Oh, kami semua terkejut. Tetapi dia katakan, berkat doa melalui Santo Antonius, saya mendapatkan berkat. Nah, tentu berkat itu tidak sia-sia, yang berikan adalah Yesus. Maka hari ini kita diajak oleh Yesus. Jangan suka bersumpah palsu. Artinya berbohong kita kepada Tuhan. Maka kejujuran mutlak dalam hidup ini. Kalau kalian masih muda, cobalah hidup jujur, disiplin. Percaya bahwa Tuhan sedang merendah kita. Dan berjalanlah bersama dengan Yesus di mana dan kapanpun juga. Semoga dengan teladan Santo Antonius yang senantiasa dekat dengan Yesus, kita belajar untuk terus dekat dengan Yesus. Ingin mengerti dan memahami apa yang Yesus kehendaki bagi kita.
maka perilaku kita adalah harus sukacita. Maka kalau bertemu dengan orang, sebagaimana Antonius mengatakan, good morning, selamat pagi, senyum, sapa, salam. Dan senantiasa mendoakan mereka sebelum dia berangkat ke tempat yang lain. Semoga kalian yang masih berjalan cukup panjang untuk panggilanmu senantiasa diberkati oleh Tuhan, sehingga pada waktunya boleh menikmati apa yang kita nikmati dalam kehidupan para kudus. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Dan nanti kita akan dengarkan lagu himne Santo Antonius dalam bahasa Inggris. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Saint Anthony, you live a simple life through prayer and devotion in the silence of the morn. In lowliness and joy you serve the poor, with gentle caring loving heart. Saint Anthony of Padua we implore, oh teach us how to live the gospel way of life. You're chosen by the Lord to lead us on to the path of life. In simplicity you meet